Bolehkah wanita sedang haid berada dalam masjid dan baca Quran? Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Saya memakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Perempuan sedang haid halangan tidak boleh melakukan 7. Tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. 7. Tapi kalau ada ustadz atau majelis tarjih dari Muhammadiyah mengatakan boleh, ikutlah pendapat itu karena mungkin dia pakai pendapat dari mazhab yang lain. Kalau ada ikhtilaf saya sampaikan ikhtilaf. Tapi kalau saya katakan, Ustaz, sholat berapa? Dalam Islam sholat ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kawan saya sholatnya 2 aja. Nah, boleh juga, nggak apa-apa. Kita ikhtilaf dalam masalah ini. Yang nggak sholat pun boleh, silakan. Goblok. Ada masanya kita berlapang dada menerima perbedaan, tapi ada masanya kita tegas. Betul? Buya Hamka, ulama Muhammadiyah sangat tegas dalam masalah perayaan agama lain, tegas dia, gak mau dia. Tapi kalau dalam masalah berbeda pendapat, masalah furuk, masalah kecil, kata dia dalam masalah ini banyak pendapat. Datang Buya Hamka ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau kalau khutbah Jumat pakai tongkat. Di Masjid Muhammadiyah gak ada pakai tongkat. Pengurus masjid takut. Ini kalau Buya Hamka nanti dikasih tongkat gimana ini? Ternyata Buya Hamka berlapang dada, dikasih tongkat dia pegang, dia khutbah. Buya Hamka dalam masalah furuk berlapang dada, saya mengikut manhaj beliau. Dalam masalah ini saya ikut pendapat ini. Tapi kalau ada ulama nanti pendapat ini, mungkin dia baca kitab yang lain. Jelas? Oh, saya ikut pendapat Ustaz Abdul Somad. Baik, saya ikut pendapat Ustaz ini. Bagus. Selama masih dalam ahlus sunnah wal, bukan syiah, bukan khawarij, bukan qadariyah, bukan jabariyah, bukan khalqul Quran, tapi ahlus sunnah yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan dari Tuan Guru, makna dari membuka tapak tangan saat salam dalam sholat. Apakah ada mazhab yang mensunahkannya atau tidak? Saya kalau ada perbedaan saya sebut perbedaan. Kalau saya sebut tahu, saya sebut berapa. Tentang meletakkan tangan, ada 6. Meletakkan tangan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Di bawah dada, di atas pusat. Syafi'i. Mazhab Maliki 2. 1 qabat. Qabat di atas pusat. 1 lagi tashil, irsal, lepas. Maliki Maroko, Raja Maroko mazhab Maliki tangannya lepas. Allahu Akbar. Maliki Masyrik di atas pusat. Hanafi dan Ambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Albani, Syekh Albani, Nasruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hitung berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya saya sebut. Tapi jangan gara-gara ini besok 5-5-nya dicoba. Zuhur lagi panas. Tetap diamalkan 1, tapi jangan salahkan orang. Nanti datang jamaah tabligh dari India. Allahu Akbar. India mazhabnya Hanafi. Atau pas sholat di Turki, pergi umrah mampir ke Turki, orang Turki. Hanafi. Kalau 5 saya sebutkan 5. Adapun tentang salam 1 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya belum ketemu lagi baik jumpa ulama, baik baca kitab yang mengatakan salam itu tangan dibuka. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun menggerakkan, itu ada 3 mazhab. Tangan ditekuk, 1 ibu jari di ujung, 1 mazhab. Ada mengatakan di pangkal telunjuk, 1 mazhab. Begini
Ada. Begini ada. Mazhab Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Diangkat pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis, enggak turun. Tapi kalau Hanafi angkatnya la, turun Allah. Asyhadu an la ilaha. Kalau mazhab Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Saya kalau ada 4 saya sebut 4. Kalau ada 5 saya sebut 5. Tapi kalau 1 saya sebut 1. Tentang masalah salam hanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya pegawai honorer di Pemprov. Apa yang harus saya lakukan ketika pimpinan menyuruh saya untuk melakukan yang bertentangan dengan agama? Contohnya ketika dinas luar atau untuk membeli bil hotel padahal kami tidur di rumah. Saudaraku, jamaah saya, jamaah kami punya hotel. Lalu dia bertanya ke saya, Ustadz Somad ada seminar 4 hari, tapi ditanda tangan kwitansi 3 hari. Duitnya tetap turun 4. Gimana nih Pak Ustadz? Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau duit ini saya tolak Ustadz, nanti saya dikucilkan teman-teman. Kalau kau tak sanggup menolak, kau ambil saja. Kau hitung berapa yang bukan punya hakmu, kau serahkan masalih ammah, kepentingan orang banyak, masjid, anak yatim, fakir miskin. Karena kalau kau bawa juga ke rumah, kau suapkan ke anakmu, anakmu makan haram, anakmu itu hijau, suci, bersih, rusak otaknya gara-gara makan duit haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, gak pernah saya makan. Berapa? 5.000. Kalau 5 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Oleh sebab itu hati-hati. Makan yang sesuai dengan punya kita, jatah kita, gaji kita. Kalau kita tertekan, tidak sanggup, mau keluar nggak ada kerja lain, nanti saya mati Pak Ustadz. Tak ada yang menyanggupi saya Pak Ustadz. Kau terpaksa di situ, pilih darurat teringan. Kau tetap di situ, mohon kepada Allah dibukakan pintu rezeki dari usaha yang lain. Dan ini kau ambil yang hak engkau saja. Yang bukan hak engkau, serahkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang susah. Dipakai pesawat yang paling murah, dalam laporan pesawat yang paling mahal, tipu. Dinikmati hanya sesaat, azabnya diterima, khalidina fiha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.